Baik, mohon izin Ya. Pak Dubes dan Kiai Hayid untuk kita mulai acara kita pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah pada Sabtu hari ini di tanggal 16 Mei 2020 bertepatan dengan 23 Ramadan 1441 Hijriah, kita bisa kembali bersilaturahim dalam rangka kuliah Ramadan PCNU Yordania sesi keempat yang hari ini alhamdulillah telah hadir bersama-sama dengan kita narasumber yakni Kiai Haji Muhammad Nur Hayid MM yang insya Allah hari ini akan menjadi narasumber kita dan akan membahas terkait menempa diri di masa pandemi. Nah, untuk memulai acara kita pada hari ini, marilah kita bersama membuka acara dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Baik, sebelum kita masuk kepada inti acara, kami mohon izin kesediaan Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Yordania dan Negara Palestina, Bapak Andi Rahmianto, untuk menyampaikan sambutan. Dengan segala hormat kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama tentunya saya ingin menyapa sahabat saya, Ustadz Nur Hayid, yang sudah cukup lama tidak ketemu terakhir tahun lalu di Mesir, tiba-tiba pergok bertemu di satu tempat di Kairo, Mesir. Teman-teman semua, pemirsa, peserta pengajian PCNU, Pak Ustadz Nur Hayid ini sekarang sudah naik levelnya menjadi Ustadz milenial. Karena sudah dikontrak oleh banyak sekali televisi di tanah air. Jadi, alhamdulillah pengajian kita hari ini beliau masih menyempatkan diri untuk hadir mengisi siraman rohani bagi kita semua di sini. Jadi ke Gus Hayid, sekali lagi terima kasih. Sebagai info aja Gus, kita di sini di Yordania kira-kira sudah 8 minggu lockdown. Ya, 8 kali kita nggak sholat Jumat. Masih nggak boleh ke masjid, jadi ini dalam bulan puasa Ramadan belum bisa jemaah, sholat jemaah tarawih, ya, iftar, berbuka puasa bersama juga masih dilarang begitu. Tapi tema yang akan dibawakan oleh Gus Hayid menurut saya sangat pas lah, timely begitu, dan penting untuk kita dengarkan bersama bagaimana cara kita menempa diri di masa pandemi COVID-19 ini. Sebagai info aja, Gus Hayid, alhamdulillah di sini kita semua keluarga besar KBRI dan seluruh warga negara Indonesia yang berada di sini belum ada yang dilaporkan terpapar virus corona, alhamdulillah. Ini juga mungkin berkat dukungan semua kita untuk yaitu tadi mematuhi kebijakan, ya, himbauan, anjuran dari pemerintah setempat agar penyebaran virus ini bisa segera tertangani dan bisa segera berakhir di sini. Namun, Gus Hayid juga mungkin yang di tanah air menyaksikan langsung, ya, bagaimana masih ada sebagian saudara-saudara kita, ya, yang sepertinya perlu ditempa dirinya dalam masa pandemi ini agar mereka bisa lebih peduli, ya, terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat, ya, bahkan terhadap lingkungan, bangsa dan negara, karena yaitu tadi virus corona ini bukan main-main, ya, sudah banyak korbannya, penyebarannya sangat cepat dan masif.
Kita baru lihat kemarin tiba-tiba di Bandara Soekarno-Hatta ada tumpukan orang, ya, ratusan orang pada mau mudik, padahal sudah dibilang mudik nggak boleh gitu ya. Jadi saya pikir temanya sangat mumpuni Pak Gus, bahwa moga-moga sebagian saudara kita yang ingin mendengarkan acara kita ini juga bisa dirinya lebih tertempa bagaimana menghadapi pandemi ini. Ya. Baiklah teman-teman semua, Gus Said, kita semua sudah tidak sabar ingin mendengarkan siraman rohani pada pengajian ini. Teman-teman PCNU sekali lagi juga dan teman-teman KBRI yang sudah mengatur acara ini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Yordania dan Palestina, Pak Andi Rahmianto yang telah menyampaikan sambutan. Baik para hadirin sekalian, marilah kita sekarang menuju kepada inti acara kita, yakni kuliah Ramadan bersama Kiai Haji Muhammad Nurhayyid MM, yang akan dipandu oleh moderator kita, yakni Al-Akh Muhammad Syarif Hidayatullah. Beliau adalah mahasiswa S2 Ilmu Fikih dan Usul di University of Jordan. Tanpa memperpanjang waktu, acara kami serahkan kepada moderator untuk melanjutkan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah di waktu sekarang ini sudah berkumpul semua rekan-rekan yang ada di Indonesia, juga yang ada di Yordania. Ahlan wa sahlan Pak Kiai. Ya, Dan alhamdulillah juga kepada Pak Dubes, kemudian juga Pak HOC dan jajaran Homsap lainnya yang saya hormati, kita sudah bertemu di dunia virtual Zoom. Insya Allah tanpa mengurangi esensi kegiatan ini. Dan juga kepada rekan-rekan LS dan juga HS dan juga SS, mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengambil manfaat dari kegiatan di sore dan siang hari ini. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan lebih mengenal dulu sosok Pak Kiai Nurhayyid, karena beliau ini mungkin di sebagian rekan-rekan di kedutaan alhamdulillah sudah dikenal. Saya ingin coba sampaikan sedikit sekilas profil beliau untuk lebih mengingat kembali Pak Gus. Beliau ini adalah wakil ketua dari Lembaga Dakwah PBNU. Kemudian juga Pak Kiai Muhammad Nurhayyid ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Skill yang berada di Jakarta, yang mengkolaborasikan antara hard skill sama soft skill, yang Masya Allah ini pasti inovasi sekali. Kemudian beliau juga adalah Komisi Dakwah dan juga Pengembangan Masyarakat di MUI Pusat. Dan seperti yang tadi Pak Dubes sampaikan, beliau sekarang sudah naik kelas menjadi Pak Kiai milenial katanya. Masya Allah. Khair Bapak dan Ibu semuanya dan juga rekan-rekan mahasiswa. Insya Allah pada siang hari ini pembahasan kita adalah menempa diri di masa pandemi. Dan mungkin kita akan menyisir dalam aspek tasawufnya, terutama di masa sekarang, di masa pandemi ya Pak Kiai, yang mana di sebuah petikan di kitab Al-Hikam itu disebutkan, mana fa'al qalba syai'an mislu uzlatin yadkhulu biha maidanul fikri. Tidak ada yang lebih bermanfaat kepada hati, yang lebih berefek kepada hati, seperti bermanfaatnya ketika uzlah. Artinya uzlah itu kita berpisah dari orang lain, karena apa? Karena itu bisa melatih kita untuk lebih banyak berpikir. Yang mana tanpa panjang kalam, tanpa memperpanjang ini, insya Allah akan lebih banyak dijelaskan oleh Pak Kiai Muhammad Nurhayyid. Kepada beliau, waktu dan tempat saya silahkan. Baik, terima kasih Mas Syarif, Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wa waffaqana bit taqwa bi syahris siyamil azim
wa wa'adana bil jannah liman ittaqa wattaba'a rasulihin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, dan kita banggakan Pak Duta Besar Andi. Beliau senior saya sekaligus guru saya. Jadi alhamdulillah dalam kesibukan beliau masih mau menyempatkan diri untuk bergabung bersama-sama kita, membimbing kita dalam rangka mengisi sisa-sisa terakhir di hari-hari bulan suci Ramadan. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau, panjang umur yang barokah untuk menambah amal soleh, ibadah, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya muliakan seluruh jajaran dari KBRI Aman di Jordan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, mulai dari HOC sampai atase-atase. Kebetulan saya punya kawan dan sahabat saat di Kementerian Tenaga Kerja, namanya Pak Suseno. Ya, beliau tadi saya lihat juga sudah hadir. Juga saya menghaturkan salam ta'zim kepada Bu Dubes, ya, karena pas saya ke sana di masakin spesial nama Bu Dubes, jadi the sweet memory yang nggak terlupakan di Jordan, diantar teman-teman KBRI keliling ke seluruh the memorial site di Jordan, luar biasa sampai ke Petra. Alhamdulillah juga yang tidak lupa dan tidak pernah saya lupakan kepada teman-teman PCI-NU di Aman, Jordania, yang telah menyambung silaturahim tidak hanya saat saya berkunjung langsung dulu ke Jordan 2 tahun yang lalu, tetapi juga pada kesempatan ini teman-teman PCI-NU proaktif untuk kita bisa menggelar acara ngaji bareng, mengisi sisa-sisa bulan suci Ramadan dengan tema menghadapi masa pandemi dan memaksimalkan ibadah puasa dalam perspektif tasawuf. Yang saya muliakan para hadirin, Bapak Ibu sekalian, serta teman-teman yang hadir di Zoom yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, sore ini saya ditakdirkan bisa bersilaturahim, bertemu dengan panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat, karena tidak ada yang lebih indah dari kenikmatan Allah setelah nikmat iman, Islam, dan takwa, yaitu nikmat sehat walafiat. Jadi kalau kita sudah beriman, kita sudah diberi takwa, mampu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, tapi kemudian masih diberi sehat walafiat, ini sudah sempurna. Karena hari ini banyak orang yang kaya raya, tidak punya iman, tidak punya takwa, stres. Ya, meskipun dia masih sehat, tapi karena nggak punya iman, bingung dia ngadepin pandemi. Apalagi tidak punya takwa, mereka tidak tahu harus bersandar kepada siapa. Nah, kita yang ditakdirkan menjadi muslim, diberi iman, Islam, dan masih diberi takwa, kita masih punya harapan. Karena bagi orang yang bertakwa, bagi orang mukmin, seluruh takdir Allah itu khairun, baik. Jadi bagi orang yang beriman, ketika diberi takdir yang baik berupa nikmat, seperti Pak Dubes, Pak Presiden misalnya, atau orang-orang yang diberi nikmat yang sangat banyak, lalu mereka bersyukur, maka itu menjadi kebaikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu janji Allah. Sebaliknya kalau kita diberikan ujian oleh Allah, diberikan musibah, tapi kita beriman kepada Allah, lalu kita bersabar atas ujian dan musibah itu, kita mengucapkan ketika tertimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalimatul istirja, maka itu pun menjadi baik. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang sabar di sisi Allah kelak dan sekarang juga adalah balasan yang sangat luar biasa besar, tidak terkira. Bighairi hisab. La ya'rifu hisabuhum illallah wahdah. Maka bagi kita yang hidup dalam keadaan iman dan Islam serta insya Allah muttaqin, dalam keadaan bertakwa, apa yang terjadi di antara kita kali ini
baik di Jordan maupun di Indonesia dan di seluruh dunia dengan adanya pandemi COVID-19 tidak membuat kita menjadi stres, tidak membuat kita menjadi pusing, tidak membuat kita menjadi khawatir yang berlebihan. Kita menjaga diri itu iya, karena itu bagian dari hifdzun nafs. Hifdzun nafs itu bagian dari at-tasyri'u fil Islam, syariat dalam Islam. Maka konteks dalam pemenuhan syariat yang paling utama dari ajaran agama kita adalah hifdzun nafs. Kalau kita sudah berhadapan dengan konteks menjaga diri, menjaga jiwa, menjaga nyawa, maka hukum yang lain itu bisa dianulir. Itulah makna dari kaidah usul fikih, ad-daruratu tubihul mahdurat. Maka dalam konteks hifdzun nafs ini, saya kira tidak hanya Indonesia, tidak hanya Jordan, pemerintahan seluruh dunia, termasuk di Mesir, saya kemarin tahun lalu di Al-Azhar, selama bulan suci Ramadan, juga membuat fatwa, karena demi menjaga keselamatan jiwa, menjaga keselamatan manusia dari COVID-19, mereka beristihad boleh untuk tidak sholat Jumat di masjid. Tetapi bisa digantikan dengan sholat Jumat di rumah kita masing-masing, baik mengganti dengan sholat zuhur atau dengan change madhab, mengubah madhab kita menuju madhab yang lebih ringan dalam menjalankan sholat Jumat, seperti madhabnya Imam Hanafi misalnya. Boleh sholat Jumat hanya dengan 4 orang, 3 makmum, 1 imam. Nah, saya di pesantren saya, Pak Dubes, meskipun tidak di masjid, kami tetap sholat Jumat. Ya, karena apa? Karena ada madhab yang membolehkan. Bahkan ada madhab-madhab yang lain, termasuk madhab yang lebih ringan, boleh sholat Jumat sendirian. Apakah dengan khutbah? Ya kalau suka khutbah dan bisa khutbah, silakan pakai khutbah. Jadi di khutbah sendiri, kemudian sholat sendiri. Tapi kalau tidak ya cukuplah dengan kita sholat Jumat. Itu ada satu madhab yang membolehkan itu. Meskipun kalau sendirian, menurut saya yang lebih baik mengganti saja dengan sholat zuhur. Ya, sholat zuhur sebagai bentuk kedaruratan yang ditetapkan oleh syariat, karena perintah Allah Subhanahu wa taala dalam konteks menjalankan syariat itu selalu beriringan dengan apa yang diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketetapan orang yang ditunjuk menjadi ulil amri. Itu makna dari atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kalau kaitannya dengan mujtama, dengan masyarakat, kita tidak boleh egois. Kalau kaitannya dengan komunitas, dengan nation state, maka kita harus ikut dengan aturan yang ada. Kalau kaitannya dengan diri kita dan Allah, gampang. Ya, dosa sebesar apapun kalau urusannya kita dengan Allah itu bisa selesai dengan taubatan nasuha. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sebagaimana hadisnya Rasulullah, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Tetapi kalau kaitannya dengan mujtama, kaitannya dengan sosial kemasyarakatan, maka ada peranata-peranata sosial, ada peranata-peranata hukum yang harus kita ikuti. Apa peranata sosial dan hukum yang kita ikuti? Salah satunya adalah ketetapan pemerintah. Dalam konteks Indonesia berarti keputusan negara melalui pemerintah yang sah. Dalam konteks Jordan tentu keputusan kerajaan. Maka jangan merasa bersalah ketika kita tidak melakukan ibadah seperti pada kondisi-kondisi yang normal. Ya, karena COVID-19 kita tidak bisa sholat Jumat, kita tidak bisa tarawih di masjid. Sudah, biasakan saja. Jangan merasa bersalah di hati kita agar kita tetap bisa menggapai secara maksimal rahmat Allah yang lain. Allah Maha tahu kenapa Allah menurunkan ujian berupa COVID-19 yang akhirnya berakibat pada rumah-rumah Allah, masjid-masjid itu menjadi sepi. Mesti ada hikmah di balik itu semuanya. Baik hikmah secara personal maupun hikmah secara mujtama, secara society. Oleh karena itu, kalau kita sudah tidak merasa bersalah karena ini adalah kehendak Allah, takdir Allah yang merupakan rukun iman ke-6, jadi takdir Allah yang harus kita percayai dan kita imani, itu adalah rukun iman. Kalau kita tidak beriman bahwa takdir Allah khairuhu wa syarruh atau khairihi wa syarrihi,
minallahi subhanahu wa ta'ala, tidak sempurna iman kita. Jadi, dalam menghadapi COVID-19 ini, lebih-lebih di bulan suci Ramadan, yang pertama dan utama harus kita tetapkan adalah perasaan ikhlas atas takdir Allah, sabar menghadapi ketentuan Allah yang menurut ukuran akalnya orang-orang yang sehat, orang-orang yang normal, ini adalah situasi darurat. Nah, dalam kondisi seperti ini, kalau kita memulai baseline-nya itu dari ikhlas dan sabar, insya Allah ini akan menjadi fondasi yang kuat dalam kita meraih ibadah-ibadah yang lebih berkualitas, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Yang pertama, itu yang ingin saya tegaskan. Jadi, ikhlaskan apa yang terjadi. Kami yang di Indonesia harus belajar ikhlas dan memaksa diri untuk ikhlas. Sekaligus, kami bungkus, kami beri pakaian keikhlasan itu dengan kesabaran. Harapannya apa? Ikhlas sebagai manifestasi kita dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghantarkan rahmat dan ridha Allah yang lebih besar. Kemudian kesabaran sebagai baju dari orang-orang yang beriman, karena as-sabru nisful iman. Kesabaran adalah separuh dari keimanan. Maka tinggal kita sempurnakan keimanan kita yang lainnya dari sisi ibadah-ibadah mahdoh maupun ibadah-ibadah sosial yang bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan maupun nanti saat Ramadan sudah meninggalkan kita semua. Yang kedua, para hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Pak Dubes, Bu Dubes, para staf di KBRI Aman, teman-teman PCYNO, dan teman-teman hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Yang kedua ingin saya tegaskan adalah karena puasa di bulan suci Ramadan hari ini bertepatan dengan COVID-19, saya kira ada fungsi, tujuan, dan hikmah yang bisa kita petik lebih besar dibanding puasa kita jalani seperti tahun-tahun sebelumnya sejak kita kecil, yaitu puasa dalam keadaan situasi normal. Apa yang bisa kita petik dari puasa di era COVID-19? Satu, kita bisa merasakan kehangatan dan keintiman hidup berkeluarga. Tanpa COVID-19 tentu orang seperti saya misalnya bisa jadi setiap malam tidak ada di rumah, tidak tarawih di rumah, mungkin santri mengimami dirinya sendiri bersama santri-santri yang lain. Karena apa? Karena mulai dari zuhur, kemudian asar, kemudian tarawih, kemudian subuh, itu pasti jadwalnya padat. Belum lagi misalnya seperti kemarin saya dapat tugas selama sebulan penuh di Mesir, ditambah dengan bulan-bulan sebelumnya dan setelahnya tentunya saya tidak ada di rumah. Apalagi beberapa waktu yang lalu saya dapat tawaran misalnya, Gus, Ramadan tahun 2020 ngaji di Hong Kong atau di Korea Selatan selama sebulan penuh ya. Itu agenda-agenda yang sudah terplotting, yang kalau tidak ada COVID-19 pasti terjadi. Maka dengan adanya COVID-19, hikmah terbesar adalah kita bisa menjaga ibadah di bulan suci Ramadan bersama keluarga. Padahal ibadah yang terbaik itu sejatinya adalah ibadah saat kita bersama orang-orang tercinta kita, bersama keluarga terbesar kita, mulai dari orang tua, anak, cucu, dan seterusnya. Kalau kita bisa lakukan, di situ ada pelajaran yang berharga, baik terkait muamalah ma Allah maupun muamalah ma'al khalqi atau ma'al makhluk. Muamalah ma Allah karena bersama keluarga kita bisa mengawasi bagaimana antara satu keluarga itu saling mengingatkan. Sebab yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran terkait dengan keluarga adalah qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita diminta untuk menjaga diri kita dan keluarga kita yang pertama. Jadi tugas kita sebagai hamba Allah, selain untuk mengabdi dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala semata, Allah Subhanahu wa ta'ala wahdah, la syarikalah, tugas kita adalah menjaga keluarga kita. Jangan sampai keluarga kita nggak beres, sudah berani ngurusin orang lain. Nah, ini nggak benar. Tahapannya ada yang split, ada yang salah. Yang pertama harus kita beresin adalah urusan kita dengan Allah,
antara seorang makhluk dan seorang khalik. Antara seorang makhluk dan pencipta. Kalau itu sudah beres, tugas berikutnya adalah keluarga. Keluarga kalau yang belum menikah seperti Pak Moderator, Pak Muhammad Sarif, ya belum menikah misalnya, selesaikan keluarganya bersama ayah ibunya, kakak adiknya. Apa yang harus kita selesaikan? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Ingatkan beliau-beliau menjadi orang terdekat kita dari ancaman siksa neraka. Alias pastikan keluarga kita selamat dari ghadab dan murka Allah karena ingkar dan bermaksiat kepada Allah. Jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang dibungkus dan dibalut oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau keluarga ini sudah selesai, baru kita keluar kepada mujtama, kita keluar pada society, kita keluar pada masyarakat. Siapa mereka? Diawali dari akribaina, ya. Akriba itu bisa jadi paman, bule, pakle kalau dekat. Kalau dalam konteks orang-orang yang muhajirin yang hijrah, Pak Dubes misalnya ke Jordan hari ini bertugas selama 4 tahun misalnya. Pak Suseno ke Jordan dari rumahnya di Jakarta misalnya. Saya dari kampung di Jawa Timur ke Jakarta. Maka akriba yang kita maksudkan adalah al-jarul qarib, tetangga-tetangga dekat. Nah, ini yang kita berikan manfaat untuk qu anfusakum wa ahlikum naro. Terus sampai kepada masyarakat yang lebih luas yang bisa kita jangkau. Nah, COVID-19 dalam konteks puasa Ramadan tahun 2020 ini memberi pelajaran kita untuk meneguhkan kembali komitmen kita sebagai hamba, apakah sudah menjalani fungsi sebagai penanggung jawab keluarga dari ancaman siksa neraka. Kalau itu sudah kita lakukan, alhamdulillah, hikmah COVID-19 sudah kita raih. Yang kedua, COVID-19 terjadi di era Ramadan yang ibadah utama di bulan suci Ramadan ini adalah asyam. Dalam kitab Ihya Ulumuddin di bagian pertama disebutkan asyam nisfus sabri. Puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Wasabru nisful iman. Dan kesabaran adalah separuh dari keimanan. Dikatakan oleh Imam Ghazali, Hujjatul Islam, Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Sepertinya terputus jaringannya. Tapi beliau masih ada di dalam. Kita tunggu sebentar. Halo? Halo, monggo. Yai. Ya, saya tidak tahu ini yang mutus siapa, yang terputus siapa, yang diputus siapa ini. Siap. Monggo dilanjut. Baik, ya. Sudah jelas? Sudah jelas ya, alhamdulillah. Halo? Oke, saya lanjutkan. Dilanjut. Jadi, manfaat kedua setelah kita mengambil hikmah dari puasa di COVID-19 bersama keluarga adalah manfaat yang tadi disampaikan oleh moderator kita, uzlah. Uzlah bimakna izalat mukhalatatun nas. Ya, kita menghilangkan berkumpul-kumpul dengan manusia. Nah, di era COVID-19 ini kita bisa mengambil hikmah dengan adanya peristiwa larangan ke masjid melalui sholat taraweh berjamaah dan seterusnya, kita bisa mengoptimalkan diri kita untuk lebih mengenali diri kita, memperbaiki diri kita dalam kaitannya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun hubungan dengan sesama makhluknya Allah. Kalau kita tidak diberi waktu untuk uzlah, kata Imam Ghazali, kebanyakan manusia itu akan lalai. Maka seharusnya setiap minggu minimal, setiap bulan kalau paling tidak bisa, atau setahun sekali kita harus punya waktu untuk uzlah.
untuk menyendiri, merenungkan, kalau bahasa Jawanya itu sangkan paraning dumati. Dari mana kita berasal dan kemana kita akan bermuara dari kehidupan kita ini. Jadi kita perlu waktu untuk menyendiri dalam rangka merenung. Umur saya sudah 50 tahun. Umur saya sudah 60 tahun. Umur saya sudah 40 tahun. Apa yang sudah saya persiapkan? Listi'dad fi yaumil ma'ad. Untuk menghadapi hari kebangkitan kelak. Kalau orang-orang yang diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan diberikan jawaban oleh Allah, persiapan kamu masih sedikit, persiapan kamu masih terbatas dalam perjalanan yang sangat panjang itu. Maka jangan kau tunda-tunda lagi waktunya. Ini adalah hidayah, ilham dari Allah pada orang yang beriman, yang mau memperbaiki diri. Tapi kalau orang tidak punya waktu uzlah, tidak punya waktu menyendiri, merenung, tafakur, tentu dia tidak akan punya jawaban itu. Karena seolah-olah hidup ini mengalir begitu saja, pada akhirnya dia akan wa'akhadnahum bautah, kata Allah. Dia diberikan kenikmatan, keindahan, kebahagiaan, sakar bidiri. Tiba-tiba wa'akhadnahum bautah. Tiba-tiba dia mati, disadarkan oleh Allah. Waduh, waktunya habis, baru sadar ketika sudah ada di alam kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, menurut para ulama sufi disebutkan, orang yang hidup itu sesungguhnya adalah orang-orang yang maghrur, orang yang kebujuk, orang yang dilalaikan oleh Allah. Wa innama qad mata, ketika dia sudah mati, ja'al maut faqad istaiqadha. Sesungguhnya mereka baru tersadar, terbangun ketika mati itu datang. Ini kata hikmah-hikmah orang-orang ahli tasawuf, para kekasih Allah. Jadi kita yang hidup ini sejatinya kita lebih banyak lalai dan lupa. Lupa akan apa? Lupa akan hak-hak kita sebagai hamba, apa yang harus kita kerjakan, kita tunaikan sebagai sadar kalau kita sudah meninggal. Ternyata وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kita ngamal sedikit, beramal soleh sedikit, diperlihatkan, oh kenapa saya dulu tidak minta yang lebih banyak amalan-amalan yang bisa kami bawa untuk menuju ke alam keabadian ini. Itu sadarnya kalau sudah mati. Sehingga apa? Dalam surat Al-Munafikun ditegaskan, kesadaran orang yang sudah mati itu percuma. Tidak ada manfaatnya. La fa'idata wa la manfaata. Percuma. Kenapa? Karena ketika mereka tersadar dan mereka berangan-angan, bermimpi untuk bisa hidup kembali, Allah menjawab tidak akan pernah itu terjadi. Ya, ini adalah peringatan penting untuk kita. Jangan sampai kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadikan kita lalai, menjadikan kita lupa. Akhirnya kita tidak mempersiapkan bekal kita untuk kehidupan yang lebih abadi. COVID-19 memberi pelajaran kepada kita, berapapun uang yang dimiliki oleh seseorang, setinggi apapun jabatan seseorang, dan sehebat apapun orang itu, seterkenal apapun orang itu, ternyata tidak ada nilainya dibanding sekecil virus yang tidak nampak itu. Orang kalau tidak hati-hati kena virus mati, harta yang dimiliki ditinggalkan. Asyuhra, keterkenalan, popularitasnya dimiliki, hilang begitu saja. Seperti kemarin saudara kita yang telah mendahului kita, Pak Didi Kempot, lagi dalam top puncaknya mereka, beliau dan teman-temannya berbahagia karena sedang menjadi gandrungan masyarakat Indonesia, tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tersisa? Tidak ada yang tersisa kecuali amal soleh yang dikerjakan. Keterkenalan mungkin dikenang oleh orang, tetapi bagi yang bersangkutan, la yang fa' kecuali amal soleh. Inilah yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Idza mata bnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau orang sudah meninggal, terputus semua amal perbuatannya, kecuali 3 yang akan terus berjalan dan mengalir. Apa yang pertama? Amalun jariyah. Amal jariyah. Amal jariyah itu adalah amal yang terus mengalir pahalanya. Seperti kita membangun masjid, membangun musola, membangun jalan,
membangun tempat minum yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, membiayai anak-anak yang tidak mampu, lalu mereka belajar menjadi pandai, ahli agama, ahli kehidupan, memberi maslahat pada orang lain, itu amal jariah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat itu contohnya? Ilmu yang bermanfaat bisa berwujud, kita ngerti, kita sebarkan tanpa kita minta kompensasi. Ilmu yang bermanfaat bisa memiliki contoh, kita punya pengetahuan, hari ini kita ngaji, setelah ngerti, kita amalkan. Yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun salihun yad'ulah. Sehebat apapun kita, kalau kita tidak mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, ketika kita meninggal, anak hanya menangis sehari setelah itu. Kalau anak tidak kita didik dengan akhlak yang baik, hari kedua sudah berebut warisan. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi kalau anak kita didik dengan pendidikan yang baik, mereka bisa ngaji, rajin sholat. Keabadian kita punya anak akan terasa selama anak itu beramal soleh. Kita meninggal dunia, mereka terus beramal soleh. Punya kelebihan rizki, disodakohkan kepada orang yang membutuhkan atas nama orang tuanya. Mengalir terus pahalanya. Dia mendidik anaknya nanti, yang tidak lain cucu kita, pun akan dididik dengan cara yang soleh. Akhirnya kebaikannya akan mengalir kepada kita. Cucunya kita, cucu-cucunya kita terus dididik dengan yang baik. Itulah keberuntungan dari orang-orang yang memiliki keturunan yang saleh, salihah. Maka di era COVID-19 ini kita bisa mengambil hikmah kedua yang terbesar setelah hikmah keluarga tadi adalah hikmah kita uzlah. Kita merenung untuk mempersiapkan apa bekal kita saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah jadi seperti orang-orang yang terkaget-kaget, fa'akhadnahum baghtah tadi, karena kita tidak siap apa-apa, tiba-tiba ajal menjemput kita. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, nah ini mungkin yang terakhir, biar kita ada punya ruang interaksi dan dialog nanti. Fadilah dan manfaat serta faedah kita berpuasa di era COVID-19 adalah kita bisa membangun kepekaan sosial yang lebih. Sebab apa? Di luar sana banyak sekali orang yang membutuhkan. Baik kebutuhan tentang informasi, kebutuhan tentang perasaan aman, kebutuhan makanan, dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya tentunya. Nah, kita tahu bulan suci Ramadan adalah bukan hanya mengejar ketakwaan yang dijanjikan dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu iya, pokok inti. Tetapi lebih dari itu, puasa Ramadan adalah medium terbaik untuk kita ngerti kemanusiaan kita, ngerti kehambaan kita, dan ngerti kesengsaraan hidup kita. Kita mungkin diberikan nikmat dan rezeki yang cukup, tidak kekurangan makanan. Bayangkan bagaimana dengan saudara kita yang ada di luar sana, yang kalau harus makan, tetap harus keluar rumah. Nah, kalau Pak Dubes di sana mungkin tidak ada orang jualan tek-tek, tidak ada yang jualan nasi goreng, Pak. Di kampung saya sini, setiap hari, Pak, mulai dari pagi, habis subuh, itu sudah ada yang ngider, keliling. Ikan goreng, ayam goreng, untuk buka. Mereka tidak makan kalau tidak keluar. Siang hari, es. Bayangkan, di siang hari, di bulan suci Ramadan masih jualan es. Tapi kita maklum, kenapa? Karena kalau tidak jualan es di siang hari itu, yang tentu nggak mungkin tidak diminum langsung. Berarti ini mengcapture orang-orang yang tidak puasa. Mereka tidak makan buka puasa. Karena makannya mereka adalah menunggu hasil kerja keras mereka di hari itu. Sore hari roti, tahu bulat 500-an dan seterusnya. Nah, mereka harus keluar. Orang-orang ini butuh empati kita. Kalau kita berlebih, mungkin ada dari zakat kita, karena zakat itu bagian dari yang harus dan wajib kita keluarkan. Sebagaimana firman Allah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Fungsinya zakat apa? Tidak hanya membersihkan diri kita, tetapi juga membersihkan harta benda kita. Jadi berkah diri kita karena zakat dibayar, akhirnya jadi sehat. COVID-19 tidak mau mendekat, misalnya penyakit-penyakit lain dan kejahatan lain, al-fakhsya wal munkar bisa menjauh. Karena apa? Karena as-shadaqatu tadfa'ul bala, as-shadaqatu tudfi'u ghadabur rabb.
Ini semua kita ngerti. Oh ya, zakat. Yang kedua, zakat membersihkan harta benda kita. Harta yang halal saja nanti di akhirat akan dihisab, apalagi harta yang haram. Ada harta yang halal tapi haram, ada. Harta yang halal tapi haram adalah harta yang harusnya dikeluarkan zakatnya, tetapi diempet tidak dikeluarkan gara-gara kita eman-eman. Nah, hati-hati. Maka melalui puasa Ramadan di era COVID-19 ini kita bisa belajar tentang empati sosial untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang kurang beruntung di luar sana. Ya, kalau ada kelebihan rezeki bisa berbagi takjil untuk buka puasa. Kalau masih berkelebihan lagi bisa dengan sembako kalau di Indonesia, kalau di sana wallahu a'lam. Ya, kalau di sana susah mencari mustahik yang kita mau beri sedekah, bisa saja Pak Dubes, teman-teman KBRI bertitip kepada teman-teman di Indonesia yang bisa dipercaya untuk mentasarufkan kepada orang yang membutuhkan. Silakan. Yang pasti kalau itu kita lakukan, insya Allah akan menjaga kita tidak hanya dari COVID-19, dari COVID-19 yang mewabah, tetapi lebih dari itu, keluarga kita pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam kejahatan, dari berbagai macam kemungkaran yang ada di akhir zaman. Kita tidak bisa berlindung kepada siapapun hari ini kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membaca berita tiap hari, ada artis yang mati kena COVID-19. Ada orang kaya di Spanyol yang sangat viral, diceritakan oleh putrinya, betapa kekayaannya dimiliki tidak bisa dimanfaatkan apa-apa ketika mereka diserang oleh COVID-19. Nah, bagi orang beriman masih beruntung, karena cara untuk menghindari COVID-19 itu banyak sekali. Salah satunya adalah sedekah, infak, dan membayar zakat. Maka dengan kita membayar zakat yang merupakan kewajiban, semoga Allah menjauhkan diri kita dari berbagai macam bala, musibah, bencana yang ada di akhir zaman ini. Dengan kita sedekah, dengan kita berbagi melalui infak, semoga kita senantiasa diselamatkan. Tidak hanya dari penyakit, tetapi dari kejahatan-kejahatan yang tidak kita inginkan. Ada banyak cerita dari para kekasih Allah, para wali-wali Allah, para auliaillah, cara mereka berobat itu tidak ke dokter kalau mereka sakit. Bukan berarti tidak percaya dokter, ke dokter sebagai identifikasi awal, tapi hatinya sudah bergantung kepada Allah. Jadi ke dokter itu sebagai syarat. Sebagaimana kita ketika menjauhkan diri dari COVID-19, syarat kita bersih dari berbagai macam kuman. Kalau masuk ke rumah, mandi dari luar misalnya. Kalau mau makan, cuci tangan, itu syarat syariat. Tetapi hati kita harus mengatakan semua terkait dengan COVID-19 sudah ada yang ngatur. Yang tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali pada cerita para kekasih Allah itu, kalau mereka ditimpa suatu masalah dalam hidupnya, apakah masalah keluarga, masalah anak, masalah pekerjaan, hingga pada masalah kesehatan, beliau langsung ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Ingat ayat dalam surat At-Taubah itu. Yang kedua, beliau ingat ketika ditimpa rasa sakit, diuji rasa sakit, beliau ingat salah satu firman Allah, "Wa idza maridtu fahuwa yashfi." Beliau tetap ke dokter sebagai syarat, tetapi hatinya mengatakan Allah lah yang menyembuhkan semuanya. Allah lah yang menjaga semuanya. Aku berpasrah kepada Allah. Caranya bagaimana? Daripada uang dibayar untuk membayar dokter atau yang lain yang berlebihan, karena berlama-lama sakit di rumah sakit, akhirnya dikeluarkanlah uangnya itu untuk membayar infak, sedekah, berbagi pada orang lain. Diniati, ya Allah saya berniat semoga ini bisa menjadi tolak balak dari ujian yang kau berikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Waras. Nah, cerita-cerita begitu itu banyak sekali. Cerita-cerita hikmah. Termasuk saya sendiri secara pribadi meyakini itu dan mengamalkan itu. Alhamdulillah, biiznillah, ya, atas izin Allah, pokoknya setiap ada yang kurang enak di saya, baik anak yang sakit, keluarga yang sakit, atau ada apa, itu saya pasti berpikir, ini berarti ada yang belum dikirim ini. Akhirnya saya cari apakah itu yayasan yatim piatu, atau pesantren, atau apalah, tolong transferin ke sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah, biiznillah, waras. Nah, jadi pendekatan Ramadan dan puasa di bulan suci Ramadan tahun ini, di era COVID-19 itu bisa
kita dekati dengan pendekatan-pendekatan yang lebih dalam, tidak hanya sekedar menjalankan syariat puasa, yaitu mencegah makan dan minum, serta having sex, berhubungan badan dari waktu fajar sampai maghrib, tetapi lebih dari itu, puasa di era COVID-19 ini betul-betul menjadi tarbiyatul kamilah, pendidikan yang sempurna, zahiran wa batinan, secara zahir maupun secara batin, untuk menempa diri kita, satu, betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang tahu diri atas kehambaannya, sekaligus sebagai khalifatullahi fil ard, sebagai wakil Allah di atas muka bumi ini, yang punya tugas apa? Tugas untuk memakmurkan bumi ini, menebar kemaslahatan, keselamatan, dan kedamaian. Nah, kalau kita sudah bisa mengambil intisari dari puasa Ramadan sebagai tarbiyatul kamilah, pendidikan yang sempurna untuk menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang mengetahui kehambaan kita di hadapan Allah, sekaligus mengetahui fungsi dan peran kita sebagai Khalifatullah fil ard, wakil Allah di atas muka bumi ini, yang tidak lain adalah berfungsi untuk menebar rahmat dan kasih sayang, menebar cintanya Allah, menebar kasih sayangnya Allah. Insya Allah sempurnalah hidup kita. Kapanpun kita akan dipanggil oleh Allah menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak usah khawatir, karena insya Allah kita akan menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi hamba-hamba yang radiyatan mardiyah. Kuncinya satu, sampean semua, kita semua husnudzon kepada Allah. Punya pikiran yang baik. Allah itu bukan seperti kita. Allah itu bukan seperti bayangan orang yang suka marah. Allah itu penuh cinta dan kasih sayang. Nah, kalau kita sudah punya bayangan bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, sebagaimana kalimat pertama yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu kalimat yang ada di atasnya surat Al-Fatihah, sebagian ulama mengatakan ini juga bagian dari surat Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau sampai mau buka Quran, yang pertama kali dalam Quran itu yang terbaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka jangan ikut-ikutkan orang-orang itu yang sedikit-sedikit pikirannya Tuhan marah. Sedikit-sedikit ini azab. Sedikit-sedikit dikatakan virus corona ini tentara Allah yang akan mematikan semua orang. Jangan. Itu pikiran orang-orang yang selalu suudzon kepada Allah dan kepada makhluknya. Sehingga Allah pun disuudzoni. Padahal Quran sebagai panduan kita menegaskan Allah itu Rahman Rahim. Di banyak hadis, yang pertama meriwayatkan hadis yang musalsal sampai Rasulullah, yang sangat terkenal, ya, apalagi di dunia pesantren, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihanilah penduduk bumi, maka penduduk langit akan mengasihanimu. Kalau engkau menebar cinta dan kasih sayang kepada penduduk bumi, tidak hanya kepada manusia, kepada binatang, kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada semuanya, maka yarhamkum, ada riwayat lain, yarhamukum man fis sama. Penduduk langit akan mengasihimu. Siapa penduduk langit itu? Yang pertama tentu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, para malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka teman-temanku sekalian, para hadirin yang saya muliakan, Pak Dubes dan Bu Dubes yang sudah hadir, Pak Seno dan Ibu, para staf di KBRI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, teman-teman PJNU, tetaplah kita membangun positive thinking kepada Allah. Walaupun kita masih banyak dosa, kalau kita masih punya positive thinking bahwa rahmatnya Allah lebih besar, lebih luas, lebih banyak daripada azab dan iqabnya, insya Allah kita akan menjadi penduduk-penduduk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga pertemuan kita di sini tidak cukup hanya selesai di pertemuan ini, tetapi Allah mempertemukan kita nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa bertemu lagi, bisa bercengkrama dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kuncinya satu, masing-masing kita punya husnudzon kepada Allah. Husnudzon atas apa? Atas rahmatullah awsa' min iqabihi wa azabi. Kita yakin dosa-dosa yang begitu besar dari kita tetap tidak mengalahkan rahmat dan kasih sayang Allah. Wala tai'asu fi rayhillah, wala taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa terhadap rahmatnya Allah, dan jangan kau putus diri kamu terhadap cinta dan kasih sayang Allah yang begitu luas gara-gara kamu salah paham terhadap zat dan haqiqatullahi
Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Moderator, Pak Dubes, teman-teman PJNU semuanya. Jika ada yang salah, yang kurang pas, mohon dibenarkan, mohon ditasih, mohon ditahqiq. Tapi jika ada pertanyaan nanti, bisa kita saling berbagi. Demikian yang bisa saya aturkan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wal'afu minkum, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullahu khairan Pak Kiai. Okay. Ya, baik. Pada kesempatan berikutnya, insya Allah kita akan memasuki sesi tanya jawab. Ada sebuah kaidah disebutkan bahwasanya annasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu adalah musuh kebodohan. Nah, berdasarkan kaidah ini, maka supaya kita keluar dari ring ketidaktahuan, maka insya Allah kita akan coba buka kesempatan bagi para bapak atau ibu ataupun rekan-rekan yang ingin menanyakan baik seputar tema yaitu menempa diri di masa pandemi ataupun di luar itu yang berkaitan dengan pembahasan ini. Pada yang mau bertanya disilahkan. Bu Dubes mungkin mau tanya, Bu Dubes. Sehat, Bu? Kelihatannya kok bersin-bersin barusan. Iya. Alergi lu, mata. Polen. Mata Nggak sama alergi hidung. di sini. Alergi berdua nih. Nggih. Silakan yang lain dulu. Baik, barangkali sambil menunggu ada yang bertanya, saya sedikit simpulkan dulu apa yang disampaikan sama Pak Kiai tadi, bahwasanya secara global untuk kita bisa menempa diri di masa pandemi ini ada 3 garis besar yang mudah-mudahan bisa kita praktekkan. Yang pertama adalah ridho terhadap takdir. Salah satu rukun iman yang terakhir yang sering dilupakan, yang mana itu sangat penting adalah ridho bil qada wal qadar khairihi wa syarrihi. Maka yang pertama kali harus kita tempa adalah keridhoan terhadap takdir ini dalam bentuk perasaan ikhlas, sabar, ridho terhadap diri, terhadap orang yang di sekeliling kita, keluarga, juga orang-orang yang terdekat, tetangga gitu. Kemudian yang kedua, poin yang disampaikan oleh Pak Kiai adalah terkait uzlah gitu ya. Uzlah ini tidak hanya sekedar fisik, jadi menyendiri dalam segi fisik, tapi juga dalam segi batin dengan tujuan tafarruq ilallah, mengosongkan diri dan lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi ini berhubungan dengan membangun kepekaan sosial. Ada salah satu kalimat dari Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi evaluasi diri sebelum kita dievaluasi. Maka ini penting sekali mengevaluasi diri, sekaligus kita juga supaya membuka mata hati terhadap kondisi sosial. Dan di bagian akhir tadi Pak Kiai juga menyampaikan bahwasanya masa pandemi ini sebenarnya adalah masa tarbiyatul kamilah, menempa diri, mendidik diri sendiri minimal setidak-tidaknya, dan mudah-mudahan orang yang di sekitar dengan cara tarbiyah yang sempurna. Karena tidak hanya puasa dari yang seperti biasanya, yang biasa mungkin kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya, karena ini sampai batin kita juga kita tempat terus-menerus di hari-hari di saum ini. Ya, itu mungkin secara garis besar kesimpulannya. Maka kembali saya buka kesempatan, barangkali Bapak, Ibu yang terhormat, ataupun rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya kepada Pak Kiai Muhammad Nur Hayyid, saya silahkan. Kalau tidak ada yang nanya, berarti sudah selesai ini. Saya izin nanya Pak Yai. Izin nanya Mas Syarif. Monggo. Oke. Pak, baik, silahkan Pak Gus Gias. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih pada Yai Nur Hayyid yang sudah berkenan hadir dan menjadi narasumber. Perkenalkan Yai, saya yang ngontak Yai untuk bisa hadir. Nama saya Gias. Alhamdulillah saat ini diamanahi jadi Rais Tanfidiyah PCNU Yordania saat ini. Alhamdulillah. Salam kenal Yai. Dari kemarin. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah tadi di poin terakhir menarik sekali.
Yai Hayyid sampaikan terkait husnudzon kepada Allah. Di mana kalau kita melihat kondisi saat ini, termasuk ya kami yang orang awam ini, banyak di antara kita ini yang kelihatannya suudzon dengan Allah, menyalahkan kenapa kondisi saat ini seperti ini, terbatas, tidak bisa ini lain sebagainya, dan akhirnya itu menjalar suudzonnya ke sesama kita. Akhirnya suudzon kepada pemerintah, suudzon kepada orang-orang yang punya kebijakan, membatasi dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya yang dibawa adalah ainus sukhti, selalu pikiran jelek, akhirnya Emosi, ya. omongan jelek, emosi dan lain sebagainya. Nah, ini menarik ya, tadi yang Yai sampaikan bahwa jangan sampai kita suudzon kepada Allah gitu kan ya, sehingga itu justru akan mengurangi mengurangi iman kita atau bahkan takwa kita kepada Allah. Nah, mohon tipsnya ya, bagaimana kita harus bisa menjaga husnudzon itu, gitu kan ya, sebagai manusia yang saat ini, bahkan mungkin kalau di Indonesia masih bisa wirawiri, kita yang di Jordan ini sudah, yang disampaikan Pak Dubes tadi di awal, sudah lebih hampir 2 bulan kita di rumah aja dan nggak bisa kemana-mana. Saya yang termasuk mahasiswa aja nggak bisa ke kampus akhirnya dan nggak ketemu dosen untuk ngurus tesis. Ini curhat saya sedikit mungkin Pak Yai. Monggo, terima kasih. Baik. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita bisa menjaga husnudzon kita dan menjauhkan diri kita dari suudzon? Pertama, memang harus didasari ilmu, Pak. Kita harus ngerti bahwa husnudzon itu akan membawa kebahagiaan. Sementara suudzon akan memicu kerusakan hati dan pikiran kita. Jadi husnudzon akan membawa kebahagiaan, suudzon akan membawa kesengsaraan. Nah, kalau kita sudah bisa memahami itu dan menerima, kita akan berpikir 2 kali kalau kita mau suudzon. Yang kedua, kita yakini dan percaya betul apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak ada satu larangan yang dibuat sedetail larangan tentang suudzon. Ya. Yang lain kita dilarang wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Udah cukup. Karena orang sudah maklum, Pak, tahu. Jangan kau dekati zina karena dengan zina itu kamu sedang berada di jalan yang akan sangat merusak dan menghancurkan. Jalan yang buruk. Tetapi khusus untuk suudzon, Pak, Allah menggunakan redaksi yang sangat luar biasa indah dan komplit. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Jadi sampai disebutkan inna ba'dadh-dhanni ismun setelah kita disuruh menjauhi dari suudzon. Kenapa? Karena memang suudzon ini ra'su khati'atin. Tidak ra'si kulli khati'ah ya. Kalau ra'si kulli khati'ah itu hubbud dunya. Tapi suudzon itu ra'su khati'ah. Jadi salah satu khati'ah itu kepalanya adalah suudzon. Orang kalau udah berprasangka, misalnya kita lagi duduk di depan rumah, lihat orang, ya padahal dia memang sedang lewat saja. Tapi pikiran kita itu bilang, jangan-jangan maling dia. Dalam teori psikologi, Pak, pikiran buruk yang kita lempar itu akan menarik orang-orang yang awalnya hanya jalan, akhirnya terbesit pula di pikirannya melalui gelombang elektromagnetik pikiran dan akal kita, dia berpikir, kayaknya orang ini layak juga ini untuk kita curi rumahnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini hikmatut tasyri' dari larangan kita bersuudzon. Karena tidak hanya suudzon itu berbahaya, tetapi Allah sudah memvonis inna ba'dadh-dhanni ismun. Ya, suudzon itu sudah dosa, Pak. Nah, kalau kita bicara soal ini, Masya Allah, panjang satu tema sendiri itu. Dalam kitabnya Imam Ghazali, satu kitab sendiri itu. Kutub Al-Muhlikat yang membahas tentang afatul qulub ini. Maka cara kita untuk terlepas dan terbebas dari suudzon dan selalu berada dalam sifat yang husnudzon adalah dasari dengan pengetahuan. Nah, pengetahuan praktisnya tadi, pastikan pada diri kita keyakinan kalau kita husnudzon pasti kita akan menarik kebaikan. Bahkan hatta orang yang berbuat jahat, ya, menghadapin orang yang berbuat jahat, tapi kita berpikir husnudzon pada dia, kejahatannya akan berubah, Pak.
Ini semacam transfer of power, ya, transfer of power di pikiran kita. Kalau kita ketemu orang yang jelas mungkin tahu itu orang jahat mau berbuat sama kita, lalu kita itu berhusnudon, misalnya. Husnudon bukan berarti sembrono loh ya. Kita tahu bahwa kalau dia ngomong mau nyuri atau mau nipu kita, ya jangan mau. Tapi bila kita husnudon, kita renungkan dalam hati, masukkan ke dalam jiwa, lalu transfer ke dalam diri orang tersebut bahwa kamu ini baik kok, kamu itu baik kok. Dia nggak jadi mau berbuat jahat, Pak. Sebagaimana saat kita suudzon, orang baik pun ketika di hati kita ini berbicara yang buruk tentang orang tersebut, akan menarik diri untuk berbuat buruk sama kita. Nah, itu ada ma'ruf dalam kisah-kisah kitab-kitab para sufi menyebutkan orang-orang yang senantiasa mengembangkan pikiran-pikiran yang baik akan menarik kebaikan pada orang-orang yang bahkan ingin berbuat jahat. Nah, kalau pengetahuannya sudah kita dasari, apalagi dilandasi dan untuk kita jauh sejauh-jauhnya, dan kita mengamalkan husnudon untuk kita kawal, kita kelola semaksimal mungkin, itu bagian dari menjalankan perintah Allah, menjalankan Al-Quran, ya akan pasti semangat. Tapi setan tidak akan membiarkan itu. Ya, setan pasti akan terus untuk untuk menjadikan kita tergoda, ya, sampai kita menjadi makjur, menjadi orang-orang yang tersesatkan nantinya, menjadi orang yang terujroh, orang yang terbalas dengan siksanya Allah gara-gara kita maghrur, yaitu orang yang kebujuk. Mungkin itu Pak Kiai, saya doakan segera bisa menyelesaikan tesisnya. Intinya, saya yakini suudzon akan membawa kesengsaraan pada diri kita, tapi husnudzon membawa kebaikan. Udah, kalau itu kita yakini. Yang kedua, kita yakin menjalankan itu karena perintah Allah dalam Al-Quran yang tadi saya bacakan, akhirnya berpahala, selesai. Kita akan selalu berhusnudzon. Nah, khusus untuk berhusnudzon kepada Allah itu lebih panjang efeknya. Kalau kita berhusnudzon kepada Allah, banyak sekali cerita tentang bagaimana orang berhusnudzon kepada Allah. Yang ma'ruf, ini cerita lucu tapi juga menarik. Ada dua orang yang sudah dimasukkan ke neraka. Karena ketika hidup dia ahli maksiat, tapi dia masih membawa iman. Singkat cerita, orang ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dipanggil? Karena Allah ingin menguji bagaimana respon dari dua orang yang sudah disiksa di api neraka ini ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu orang ketika dipanggil oleh Allah langsung bergegas, lari, Pak. Lari apa? Karena dia merasa ketika masih hidup di dunia, dulu ketika diminta untuk memenuhi panggilan Allah, diseru oleh Allah, mereka malas-malasan. Menyesal dia karena dimasukkan neraka. Maka meskipun di neraka, dia masih berharap rahmatnya Allah. Husnudzon kepada Allah, kali aja saya dipanggil ini mau dibebaskan dari neraka dan diampuni. Sekaligus sebagai penebus dosa, dulu kalau saya dipanggil, saya malas-malasan, sekarang kalau saya dipanggil, saya kejar. Nah, yang kedua, karena dia sudah putus asa, dulu di dunia, akhirnya tersiksa. Di akhirat dimasukkan neraka. Nah, ketika dia dipanggil oleh Allah, dia santai saja. Dia tidak tergesa-gesa memenuhi panggilan Allah seperti orang yang pertama tadi. Akhirnya, singkat cerita, dua orang itu sampailah di hadapan Allah. Yang ditanya oleh Allah yang pertama tadi, orang yang tergesa-gesa tadi, kenapa kamu kok sampai lari-lari saya panggil? Jawabannya sama seperti yang saya jelaskan. Ya Allah, saya dulu di dunia, setiap kau panggil, saya tidak pernah memenuhi panggilanmu. Saya dablek, saya gablek, saya tidak jelas. Makanya akhirnya saya disiksa. Saya tidak ingin terulang lagi, meskipun saya disiksa di neraka, saya ikhlas. Tapi karena engkau memanggilku hari ini, berarti mungkin ada yang sangat istimewa yang akan kau sampaikan. Saya ikhlas. Jadi saya memenuhi panggilanmu dengan tergesa-gesa, karena saya menyesali dulu saat ketika hidup tidak mau memenuhi panggilanmu dengan tergesa-gesa dan sungguh-sungguh. Oke, kamu saya ampuni, saya turunkan rahmatmu, kamu masuk surga. Alhamdulillah. Nah, yang kedua, ketika ditanya, kenapa kamu kok tidak tergesa-gesa, tidak semangat ketika saya panggil untuk memenuhi panggilan saya ini? Apa jawab yang kedua? Yang kedua menjawab, ya Allah, saya tidak tergesa-gesa ini bukan tidak menghormatimu. Saya tidak tergesa-gesa ini karena memang saya menyadari penuh dosa, sehingga saya layak untuk
diazab di tempat ini. Saya akan bersabar atas ketentuan ini, saya ikhlas, makanya semoga saja dengan keikhlasan saya ini, saya tetap mendapatkan rahmat dan kasih sayang. Apa jawab Allah? Ya sudah, sama. Karena kamu masih ikhlas dengan ketentuan saya, kemudian kamu masih berharap rahmatnya saya akan membebaskan kamu dari neraka dan masuk surga. Subhanallah. Dalam banyak kitabnya Imam Ghazali, dikutip salah satu hadisnya Rasulullah SAW, Inna dakhalal jannata birahmatillah. Ada riwayat lain, Inna dakhalal jannata birahmati. Jadi semacam seperti hadis qudsi. Sesungguhnya orang yang masuk surga itu karena rahmatku, kata Allah. Riwayat lain karena rahmatnya Allah. Jadi bukan karena ibadahnya. Karena kalau kita berpikir kita masuk surga karena ibadah kita, nggak nutut, nggak cukup, nggak sebanding. Allah memberi kita umur, memberi kita sehat, rizki, istri, anak. Itu kalau dibanding dengan ibadah kita, belas nggak ada satu ujung jarinya, Pak. Maka orang-orang yang beriman tahu bahwa hidupnya dia ini hanya menjalankan takdirnya sebagai hamba. Yang tidak lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya itu. Ini kalau orang yang canggih beragamanya. Jadi sholatnya, puasanya itu bukan karena gagah, bukan karena hebat. Tapi karena memang tugasku ya harus begini. Apalagi kemudian sholat, ibadahnya diandal-andalkan. Ini dulu saya. Akhirnya dalam hatinya muncul perasaan, kamu gak pernah sholat, neraka kamu. Yang surga cuma saya. Mudah mengkafirkan orang lain. Mudah menyesatkan. Nah ini yang na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Padahal ibadah kita sangat tidak cukup dengan janji Allah tentang surganya melalui rahmatnya. Maka jangan sekali-kali kita mengandalkan ibadah kita untuk dihadapkan kepada Allah. Tapi andalkanlah rahmatnya Allah. Nah, cara untuk mengandalkan rahmat Allah itu apa? Husnudzon. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam bagian pertama kitab hikamnya menyebutkan satu nasihat yang sangat indah. Jangan kita bertumpu pada amal ibadah kita kalau kita berurusan sama Allah. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudil jalal. Nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Ini adalah tanda-tanda orang yang beriman itu dia tidak boleh menyandarkan pada amal-amalnya ketika dia berurusan sama Allah. Sehingga kalau dia menyandarkan amal-amalnya, dia akhirnya mudah patah. Tapi kalau orang yang selalu menyandarkan kepada Allah, menyandarkan pada rahmatnya Allah, ada tantangan sebesar apapun, dia akan slow menghadapinya. Kenapa? Karena dia tahu ya bahwa semua yang akan terjadi di atas muka bumi ini semua atas desain dan rencana Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Semoga kita tergolong orang yang demikian. Amin. Allahumma amin. Baik, terima kasih Pak Yai atas penjelasan yang sangat luar biasa. Karena memang kalau berhubungan dengan tasawuf, semuanya saling nyambung, dimulai dari sabar, kemudian juga ikhlas, kemudian juga husnuzon. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, kembali saya buka. Barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Pak Kiai, saya silahkan. Saya tanya pertanyaan. Oh iya, Ibu Dubes. Bu Dubes dulu, ya wis. Ya. Saya mau tanya. Oh, Mas Yuda ini. Oke. Begini ya tentang husnudon sama Gusti Allah tadi itu yang saya tanyakan. Gimana sih kita ngerim diri kita kadang-kadang karena kita terlalu husnudon itu sampai kita tuh kepedean sama Tuhan. Jadi sampai kita tuh kayak kegeeran gitu, lah Gusti Allah los kok liyane wong-wong kok rewel. Kadang-kadang kita sampai seperti itu dan kadang-kadang ada suatu kondisi di mana termasuk saya itu ketika kita melakukan perbuatan nafsu kita berembel-embel atau kita bermodalkan rasa husnudon kita kepada Allah sehingga kita tuh ikut-ikutan los gitu loh. Kita ya udahlah, saya tuh pokoknya saya berharap rahmatnya Tuhan gitu. Padahal kita melakukan dosa dan itu tips-tipsnya gimana Kiai untuk
untuk ngerim dan untuk tahu, Baik, oh saya baik. ini lagi kepedean gitu, oh saya ini lagi husnudon gitu. Iya. Memang kajian husnudon ini kajian tasawuf, Pak. Sementara yang saya tanyakan itu kajian syariah. Nah, tasawuf ini adalah jalan menuju hakikat wal ma'rifah. Maka harus dibedakan dua hal ini dulu. Nah, cara sederhana agar kita tidak kepedean, ya sampean harus batasi bahwa terkait amalan sampean, ya itu adalah koridornya syariah. Biar sampean tidak dianggap sebagai orang yang melampaui batas, ya minal mu'ridin, sampean harus memahami betul mana yang boleh dan tidak oleh syariat. Jangan sampai kita lost husnudzon pada Allah, sudahlah Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penerima Tobat, udahlah maksiat aja terus. Nah, itu salah. Karena koridor dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Penegakan dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala yang sudah diturunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya sampean husnudzon itu harus ditaruh setelah sampean betul-betul menjalani semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, kalau sampean bermaksiat kepada Allah, ya husnudzon yang abal-abal namanya itu. Sampean maksiat tahu husnudzon, Gusti Allah Rahman Rahim. Itu namanya orang-orang yang mustahzi, yastahzi, yang ngece-ngece kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kan ada di bagian surat akhir tentang orang yang bertobat itu sejatinya bukan orang yang bertobat dari kesalahan karena kesengajaan yang berulang-ulang, tapi tobat dari kesalahan yang karena juhala, karena kebodohan yang kita lakukan. Jadi kesalahan yang karena kebodohan kita, kalau kita bertobat, itu yang Allah sangat sayang dan pasti menerima tobatnya. Tapi kalau tobat yang dilakukan gara-gara kita mengulang kesalahan, habis salah, tobat lagi, itu namanya istihza, mustahzi, orang yang ngece-ngece itu namanya. Nauzubillahi min dzalik. Semoga tidak tergolong demikian. Makanya ayat tentang tobat itu yang paling tegas adalah ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, ini kunci semua sudah. Jadi lek tobat ya kudu tobatan nasuha. Siapa yang menjadi mukhatabnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Sing kamu iman betul sama Allah. Nah, kalau yang main-main tadi yang satu sisi husnudzon tapi sisi masih maksiat, nah, itu yang ngece-ngece itu. Nah, ini nggak jauh beda dengan kelakuannya orang-orang Bani Israel yang menjadi asbabun nuzul dari turunnya ayat-ayat tentang ngece-ngece terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya terkait dengan husnudzon ini harus dalam koridor syar'i. Kalau sampai melanggar ketentuan syariat lalu bilangnya husnudzon kepada Allah salah. Tapi kalau syar'inya sudah betul, sampai nulis poso, waktunya zakat, ya kan? Berbuat baik pada orang tua, cinta kepada anak dan keluarga, lalu selebihnya saya husnudzon kepada Allah, inilah yang ditunggu-tunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mas, wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, terima kasih Pak Yai. Satu pertanyaan terakhir, barangkali ada yang mau bertanya? Bu Dubes tadi mau nanya, Bu Dubes. Kalau Bu Dubesnya nanya ada dapat hadiah kurma biasanya. Kurma kajun. Saya sebetulnya nggak nanya, cuma kan daripada sayang mumpung ada Pak Haid, nggak ada yang nanya. Saya sebetulnya menyambung dengan Mas Giat, menyambung tadi dengan Mas Yuda. Dua adik ini dua adik favorit saya sebetulnya, karena Mas Yuda terkenal banget, ternyata pinter banget di Mas Giat juga luar biasa, sangat menjanjikan masa depannya. Jadi selalu saya ikutin perkembangan mereka. Jadi pertanyaannya bukan pertanyaan sebetulnya, karena tadi mengenai mengenai husnuzon, mengenai kondisi yang sekarang gitu. Bagaimana saya cuma bingung lihat grup media sosial yang jangan dimatikan beliau. Ke-mute, Bu. Jangan dimatikan miliknya Bu Dubes. Mansaf nggak boleh. Mansaf itu nakal. Gitu loh, bahwa sekarang sebetulnya buat saya mungkin
saya mungkin bukan husnuzon, tapi buat saya cuma berpikir bahwa mungkin ini saatnya kita untuk mungkin berhusnuzon, tapi lebih ke ini mungkin saatnya kita berpikir ulang tentang apa yang akan kita bicarakan apa yang kita komentari. Karena betul tadi dari Pak Ustadz bilang bahwa kita harus punya ilmu untuk berkomentar. Kita harus tahu betul apa yang akan kita komentari biar tidak membuat riuh. Gitu. Karena kan sekarang orang tuh jadi riuh. Gitu. Padahal sekarang kita dibutuhkan ketenangan untuk diri kita. Kita kan sekarang lagi dalam ketakutan kan gitu. Kita ketakutan, kita takut lapar, kita takut masa depan, banyak hal banget gitu. Makanya kemarin kita nyambung sebetulnya Mas Gias pada waktu kita kemarin cerita tentang COVID dan surat Al-Kahfi kan gitu. Itu kemudian saya menulis sedikit status dan status saya banyak banget dapat jab-jabri istilahnya tentang apa yang kemudian saya tulis, padahal semata-mata betul dari Pak Ustadz yang saya dapat bahwa ada banyak hal yang kita tidak tahu apa sebenarnya yang akan terjadi pada kita. Bahwa ilmunya Nabi Khidir dan ilmunya Nabi Musa berbeda satu sama lain. Ilmu Nabi Khidir adalah ilmu laduni yang memang dari Allah, dan ilmu Nabi Musa padahal dia Nabi ya mempertanyakan why. Pada sabar ya, iya saya sabar, tapi sudah terjadi why. Dan itu kan manusiawi banget Pak Ustadz. Ya. Jadi akhirnya di situ bahwa ya sudah kalau dalam satu kondisi ini, jadi saya nyambung ke Mas Yuda bahwa husnuzon, bahwa patuh aja dan yakin. Tapi memang tentu dengan usaha. Gitu. Rasulullah juga tahu bakalan menang di Khaybar gitu kan, makanya diajak perang. Tapi kan semuanya disuruh usaha nunggu berapa hari dia di Khaybar kan, gitu, untuk bisa memenangkan perang itu kan. Konsep usaha tetap ada di situ. Tapi jadi tadi dari Mas Gias itu bahwa memang kita harus punya ilmu, karena kebetulan kemarin kita dengerin ini Mas Gias di YouTube tentang heboh COVID-19. Isinya itu Profesor Eka, kemudian Pak Doni Satgas COVID, ada Ketua ID dan ada dari pengusahanya itu James Riyadi. Bagus banget, saya dapat ilmu banyak dari situ. Saya begitu seorang Profesor Eka pun yang sangat kritis pada pemerintah. Saat itu memberikan penghargaan yang bagus buat Satgas COVID, dan buat saya kayaknya memang kita perlu mendengarkan itu. Tidak untuk melonggarkan kehati-hatian kita, tapi kita jadi paham sampai di mana secara ilmu kedokteran COVID ini harus disiasati. Karena katanya kita akan hidup selama 2 tahun lagi dengan COVID. Kan dia juga nggak mungkin, karena dokter bilang nggak boleh saya terlalu lama di dalam rumah keluar, karena nanti imunitas kita makin berkurang. Dan terbukti saya alergi betul sekarang karena mungkin terlalu lama juga kan, semuanya sangat bersih, semuanya sangat ya. Jadi memang kita perlu ilmu untuk itu Pak Ustadz. Jadi pertanyaan dua ini kan sebetulnya pertanyaan yang buat saya ya gitu. Andai kan orang itu punya ilmu, mungkin dia tidak akan dan paham betul dengan situasi, tahu ada apa yang terjadi. Satu, mungkin kita tidak akan mempersalahkan terus pada pemerintah. Saya yakin pemerintah juga punya tujuan baik dengan kondisi ini. Apa yang dilakukannya juga tidak mudah dengan segala kondisi yang sangat kompleks ini gitu. Dan tadi dengan tentang ilmu bahwa kita bersyukur, kita lakukan aja, kita usaha, ya kita juga belajar, kita mencari tahu, kita meyakini, dan kemudian ya ujungnya ya manusia itu kan ya cuma satu itu lah Pak Ustaz, ya sudahlah pasrah, insya Allah yang terbaik. Itu loh Mas Dias, Mas. Jadi saya cuma mau menambahkan karena dengan kondisi yang hiruk-pikuk di media sosial itu bikin tidak nyaman sebetulnya. Terima kasih. Baik Bu Dubes, terima kasih. Saya setuju sama Ibu, jadi sudahlah, kita tetap berikhtiar terbaik karena memang kita diminta ikhtiar oleh Allah. Tapi setelah ikhtiar, fa'iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah ikhtiar kita pasrah. Nah, terkait dengan sosial media ini memang ya kita harus makin cerdas karena sosial media era sekarang ini tidak seperti sosial media baru-baru saat kita baru mengenalnya dulu. Ya, dulu kita euforia, tapi euforianya tidak sampai kebablasan. Hanya untuk menunjukkan eksistensi diri. Tapi sosial media belakangan ini justru menjadi ada yang kepentingan politik, ada yang kepentingan adu domba, dan seterusnya. Maka harus hati-hati, karena ada satu koridor yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang terucap dari lisan kita, kalau dulu lisan belum ada sosial media, sekarang berarti dari tangan kita, dari tulisan kita, kecuali itu pasti akan di-capture, akan disimpan, dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Jadi kalau kita tidak pasti betul,
tidak clear betul tentang keabsahan dari berita itu, ya fatabayyanu, tabayyun dulu nanya, bener nggak? Kalau ternyata nggak bener, ya nggak di-share. Kalau ternyata benar dan ada manfaatnya, kita share. Kalau ternyata benar nggak ada manfaatnya, kita tinggalin. Kira-kira begitulah, saya kira yang bisa kita kerjakan di era COVID-19 ini, di mana semua orang sudah kebingungan dengan situasi yang dihadapinya, jangan ditambah dengan kebingungan-kebingungan yang baru gara-gara ulah dan perilaku kita. Mungkin itu, Pak Moderator, yang bisa saya aturkan. Kalau terlalu lama, kasihan nanti kepada Pak Dubes dan seluruh jajaran KBRI yang harus bertugas ini. Baik, terima kasih Pak Kiai atas semua penjelasannya, juga kepada rekan-rekan yang sudah bertanya tadi, dan kesimpulan dari keseluruhan yang disampaikan tadi, karena ini berhubungan dengan tasawuf, adalah seperti mana yang ditulis juga dalam kitab tasawufnya, yaitu iradatu katajrid ma'a iqamatillahi fil asbab binasyahwatil khafiyah. Jadi keinginan seseorang, tapi dia hanya mengandalkan keinginan gitu ya, kemudian husnuzon dan perkara-perkara hati, sedangkan dia meninggalkan sebab-sebab atau faktor-faktor yang konkret untuk sebagai wasilah realnya, maka itu bagian dari syahwat yang tersirat. Nah, maka karena itu memang harus sepadan ya Pak Yaya, antara hati dan juga amal. Sama sempurnakan itu baru sebagian separuhnya. Wa iradatu kal asbab ma iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Nah, kebalikannya ketika itu yang diandalkan adalah amal, kemudian hati ditinggalkan, maka itu adalah termasuk jatuh dari suatu hal yang besar, kepentingan yang besar. Ya. Itu mungkin secara garis besarnya. Insya Allah kita cukupkan. Yang terakhir Pak Moderator, saya ada satu riwayat yang sangat penting untuk kita pegang di sisa-sisa terakhir di bulan suci Ramadan. Yang pertama, hadis Rasulullah tentang ada dua hal yang akan bisa memberi syafaat kepada kita, menolong kepada kita di susahnya kehidupan alam kubur dan hari akhirat. Yang pertama adalah syafaatul Quran wa syafaatus syiyam. Jadi amal ibadah kita dengan Al-Quran, membaca, mentadaburi, mengamalkan, dan amal ibadah kita terkait dengan puasa, khususnya di bulan suci Ramadan, ini akan membantu kita untuk bisa tenang, damai, bahagia, dan selamat di alam kubur di hari kiamat kelak. Jadi, kalau ingin selamat, baca Quran, jaga puasanya. Dengan baca Quran dan jaga puasa, insya Allah selamat di alam kubur, selamat di hari kiamat. Yang kedua, dialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah terkait dengan apa yang akan dianugerahkan oleh Allah kepada umat Rasulullah ini. Adakah yang lebih baik diberikan oleh Allah kepada Bani Israel setelah saya ini, kata Nabi Musa. Allah menjawab, ya, saya akan memberikan dua cahaya, nurani, alladzi la yadurruhum dzulumatani. Dua cahaya itu tidak akan membahayakan dua kegelapan. Apa dua cahaya itu? Nurani itu adalah nurul Ramadan wa nurul Quran. Cahaya bulan suci Ramadan dan cahaya Al-Quran. Dan apa dua kegelapan itu? Zulumatul qabri wa zulumatu yaumil qiyamah. Kegelapan alam kubur dan kegelapan hari kiamat. Maka siapa yang memuliakan Ramadan, siapa yang mengisi Ramadan dengan amal soleh, insya Allah dia akan terbebas dari gelapnya alam kubur dan gelapnya hari kiamat. Siapa yang memuliakan Quran, membaca, mentadaburi, mengamalkan, maka dia pun akan diselamatkan dari gelapnya alam kubur dan gelapnya hari kiamat kelak. Ramadan tinggal seminggu lagi. Ramadan adalah hari ketika Allah menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka jangan sia-siakan, yang belum hatam kejar, siang dan malam pasti bisa terkejar hatam Quran walau sekali. Kalau yang sudah hatam, baca lagi sambil ditadaburi. Semoga dari situ Allah akan membuka, mengkasyaf informasi-informasi lain yang membuat hati kita menjadi lebih sa'adah, lebih tenang dan bahagia di dunia wal akhirah. Yang puasanya masih belum sempurna karena masih ghibah, namimah, masih ngerasani, sempurnakan. Coba puasa betul-betul karena Allah. Karena Allah yang akan membalas pahalanya orang-orang yang puasanya lillahi ta'ala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ini yang menjadi kuncinya. Kenapa? Karena mereka, kata Allah, itu
mencegah makan, mencegah minum, mencegah berhubungan badan dengan istrinya, li ajli, untukku. Wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalas semuanya itu. Makanya mari sisa-sisa ini kita gunakan semaksimal mungkin dari Ramadan yang ada agar kita menjadi orang-orang yang betul-betul diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang yang ketemu Ramadan tapi tidak diampuni dosanya, sungguhlah dia orang yang rugi. Sebagaimana orang yang punya kedua orang tua tapi dia tidak bisa masuk surga karena ridho kedua orang tuanya tersebut, dia adalah orang yang rugi. Sebagaimana kalau orang dibacakan nama Muhammad Rasulullah SAW tetapi tidak membaca salawat, maka dia adalah orang yang rugi. Jangan kita menjadi satu dari bagian 3 yang disampaikan hadisnya Rasulullah. Jangan kita rugi karena ketemu Ramadan tapi nggak dapat ampunan. Jangan kita rugi tidak mendapat surga karena kita tidak berbakti pada orang tua. Jangan kita rugi karena kita sudah dikenalkan dengan namanya Rasulullah Muhammad SAW. Kita tidak mengikuti sunnahnya, kita tidak membaca sholawat kepada beliau. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin itu tambahan terakhir dari saya. Sekali lagi Pak Dubes, Bu Dubes, Pak Suseno, Pak teman-teman semua HOC dan seluruh staf di KBRI Aman yang saya muliakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Teman-teman yang saya muliakan, saya banggakan, PCNU Jordania yang sudah berkenan untuk bersama-sama menggelar acara ini. Semoga acara ini dicatat sebagai amal soleh, dicatat sebagai silaturahim, dicatat sebagai ikhya fi nahari wa fi layali min syahri Ramadan yang akan menjadi amal soleh saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, syukron wa dumtum fil khair wal afu minkum dari Pesantren Skill Jakarta. Saya Al-Fakir Al-Jahil Al-Mudrib Muhammad Nur Hayid. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam menyampaikan materi ada yang kurang pas, kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekaligus saya ucapkan selamat menyambut Idul Fitri di negeri para nabi di Jordania. Saya rindu ke sana lagi. Semoga Allah meridhoi dan nanti masih bisa ketemu Pak Dubes, Bu Dubes dan teman-teman semuanya termasuk teman-teman PJNU. Walafu minkum sekali lagi. Wallahul muwaffiq la aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullahu khairan Pak Kiai, fa inna khairul hadiyah nasai solihah. Baik, berakhir pula insya Allah pertemuan kita di hari ini dan saya akan kembalikan kepada moderator. Silakan Agias. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada moderator Akhi Syarif dan juga kepada narasumber kita Nur Hayid yang luar biasa sekali, penjabarannya begitu luas kepada kita semuanya terkait bagaimana menempa diri kita di masa pandemi ini. Semoga bisa menjadi manfaat dan amal jariah bagi beliau dan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah kita tutup acara kuliah Ramadan kita pada hari ini dengan bersama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika jangan lupa nanti setelah ini kita akan ambil dokumentasi sebentar, kita foto bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kami persilakan. Mana cara foto bersamanya ini? Kita buka kameranya, kita akan ambil foto bersama. Ini ada 2 layer. Kita akan ambil yang pertama dahulu. Oke, siap-siap semuanya. Lihat kamera. Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Iya, sekarang yang kedua. Kita buka lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak yang sudah hadir semuanya. Insya Allah nanti kita share fotonya Pak Yai dan videonya nanti kita share di YouTube insya Allah. Amin amin. Oke, saya bikin nanti. Oke, Pak Dubes, mohon izin. Teman-teman, Pak Seno, teman-teman semuanya KBRI, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mau buka puasa Pak. Di Tihu Kurma Kajulnya Bu Dubes. Oke. Siap, nanti dikirim.
Insyaallah. Siap. Itu kontainer nanti kurma majul. Ya. Nanti kalau kontainer saya jualin sekalian. Salam keluarga. Monggo ndherekaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin sekalian, Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah selesaikan sesi keempat hari ini. Tanpa terasa ini sudah berada di penghujung Ramadan, dan insya Allah kita masih ada satu sesi yang sudah confirm. Insya Allah di tanggal 20 nanti kita akan PCNU kolaborasi bersama PCIM dan KBRI Aman akan menghadirkan Dr. Syafi Antonio. Beliau adalah founder Tazkiyah Institute, insya Allah yang akan membahas terkait, saya lupa ya, bagaimana untuk bisa positif dan kreatif di masa pandemi ini, kalau tidak salah kurang lebih. Di tanggal 20 di hari Rabu nanti insya Allah di waktu yang sama di jam 12 siang hari ini insya Allah jika tidak ada perubahan. Nanti insya Allah untuk undangan dan lain sebagainya akan kita kirimkan di depan nanti insya Allah. Lalu terakhir mungkin ada permintaan Pak Dubes juga kemarin, walaupun sebetulnya rencananya adalah sesi 4 ini adalah yang terakhir, tapi ternyata Pak Dubes masih minta di malam takbiran di hari Sabtu minggu depan, masih ada satu sesi lagi yang insya Allah kita akan usahakan, akan mengundang Wakil Gubernur Jawa Tengah, yaitu Bapak Gus Taj Yassin Maimun. Sudah kami sampaikan perihal permohonan untuk bisa menjadi narasumbernya, masih dalam tahap konfirmasi, semoga saja bisa, masih diusahakan. Tapi jika tidak, mungkin nanti kita buat takbiran online aja kayaknya. Takbiran online bersama-sama gitu aja, mungkin seperti itu, nanti dipimpin Pak Asikin atau siapa mungkin insya Allah. Seperti itu yang bisa kami sampaikan terkait kajian dan kuliah Ramadan PCNU kita ke depannya. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.